wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'd. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bima Bapak Abdul Haris dari fraksi Partai Bulan dan Bintang. Yang saya hormati asisten kepala OPD, camat, alim ulama, tokoh masyarakat, lurah, singkatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf Kepala Kakandepak Kota Bima, Forkompinda, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembukaan MTQ tingkat kecamatan Rasanaya Timur yang ke-17. Nah, acara ini merupakan acara yang rutinitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima. Sudah barang pasti kita tidak sekedar acara ini sifatnya rutinitas, tapi juga ada muatan substansi. Di dalam acara ini membawa satu misi bahwa banyak bangsa-bangsa itu besar, dibangun dua pondasi, itu karakter dan spiritual. Semakin besar nilai karakter dan mental spiritualnya, daerah itu semakin maju. Kenapa saya katakan seperti itu? Di negara-negara Skandinavia, negara-negara welfare state, itu selalu dikedepankan kebersihan, keindahan, kejujuran. Ini nilai-nilai spiritual, nilai-nilai terkandung dalam Islam, nilai-nilai Islami, yang memang kebersihan sebagian daripada iman kita. Keindahan, kita melantunkan ayat-ayat dengan keindah karena Allah sangat senang dengan keindahan. Makanya di dalam membangun Kota Bima ini, di dalam visi misi saya begitu kompleks sehingga membawa Kota Bima ini untuk sejajar dengan kota-kota lainnya. Itu bisa dibuktikan satu lompatan. Kota Bima dalam percaturan mungkin tidak diperhitungkan karena kota kecil, dianggap kota yang belum mampu sejajar dengan kota-kota lainnya. Tapi dalam perhelatan pemerintahan Kota Bima bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal lelah. Ketika saya masuk, saya tanya kepada Bapeda, Kota Bima peringkat keberapa untuk mendapatkan inovasi? Pak Wali, kita peringkat ke-413. Kita harus bekerja sungguh-sungguh. Alhamdulillah, tahun ketiga kita meraih peringkat ke-15 nasional. Apa yang didapat? Kota Bima kota yang sangat inovatif. Penghargaan dari Mendagri. Saya tidak cukup puas. Kota ini harus menjadi kota yang terinovatif. Karena kita telah meletakkan kota ini pondasi berbasis smart city. Sehingga pelayanan publik kita begitu tepat sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kita pun mendapatkan penghargaan sebagai kota pelayanan publik nomor 3 di Indonesia. Pelayanan publik yang indikatornya dari pelayanan terpadu kita, pendidikan kita, Dukcapil, dan kesehatan. Kenapa pentingnya kesehatan ini juga harus kita lakukan? Dengan membiayai BPJS bagi masyarakat kita tidak mampu. Di tahun pertama saya mengambil langkah untuk UHC. Masyarakat yang tidak mampu, bagaimana kita bayarkan BPJS-nya?
Nah, sehingga pelayanan publik semakin baik untuk di kemudian hari. Alhamdulillah, itu semua bisa kita raih. Nah, begitu juga kita bisa mampu meletakkan Kota Bima berbasis smart city. Nah, inovasi kita meraih yang terbaik juga di dalam pelayanan publik ketika di launching oleh MNC TV. Nah, ini bukan main-main, kita disetarakan, disejajarkan dengan kementerian bahwa pelayanan kita lebih baik untuk pelayanan publik. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa membangun Kota Bima ini tidak semudah membalik telapak tangan. Keluasan fiskal kita, APBD kita sangat minim. Waktu saya masuk, capaian PAD kita baru 33 miliar. Tapi 1 tahun kemudian kita genjot bagaimana bisa meraih 58 miliar. Alhamdulillah, target itu bisa kita capai. Nah, kondisi COVID, nah itu agak menurun. Nah, ini berkat masyarakat kesadaran membayar pajak dan lain-lainnya begitu tinggi. Karena begitu cinta untuk kota ini semakin maju. Indikator kemajuan bukan saja sekedar pendapatan daerah, tapi juga ada peningkatan taraf hidup masyarakat kita. Makanya di tahun 2021 kita meraih penghargaan di Nusa Tenggara Barat predikat pembangunan. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Bima pembangunannya lebih baik dibandingkan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Ini dinilai dari 8 indikator. Indeks pengembangan manusia tingkat sehingga kita mampu meraih predikat kota pembangunan. Satu hal lagi yang saya inginkan bahwa tidak mungkin pemerintah ini bisa berjalan dengan baik seluruh program tanpa dukungan masyarakat. Alhamdulillah kesadaran masyarakat begitu tinggi ya, sehingga pelayanan di masyarakat semakin membaik. Nah, begitu juga peran-peran aktif birokrasi yang selalu tampil dengan konsep elapor kita, unsur kecepatan. Walaupun ada sedikit kekecewaan saya, masih banyak RT-RT yang belum melaporkan aktivitasnya di RT-nya masing-masing. Kita menginginkan kota ini kota yang bersih, kota yang bebas dari kekumuhan. Makanya saya untuk WC, untuk bedah rumah begitu tinggi. Begitu juga untuk kemakmuran rumah ibadah. Karena semua itu masuk di dalam visi misi yang kita perjuangkan. Tidak mungkin visi misi ini bisa saya raih kalau tidak bersama masyarakat. Kalau pemerintah sudah bergandengan dengan masyarakat, insya Allah Kota Bima akan sejajar dengan kota-kota lainnya. Dengan kehadiran beberapa tetangga kita, ada yang belajar di Kota Bima untuk menjadi daerahnya smart city, untuk mencangkok aplikasi-aplikasi kita. Nah, ini merupakan satu panutan. Di NTB baru satu-satunya Kota Bima yang memiliki comment center. Nah, ini menandakan kita lebih maju selangkah. Nah, saya berharap ya, dengan dukungan masyarakat yang seluas-luasnya, pembangunan ini makin berjalan dengan baik untuk di kemudian hari. Saya yakin dan percaya kalau seandainya masyarakat mendukung, kota ini pasti akan bersih. Apalagi kita telah mencanangkan satu program kerjasama dengan Bank Dunia, dengan Nufred,
Nah, membangun kota ini untuk bebas banjir. Hanya 5 kota yang diberikan anggaran tersebut, yaitu Kota Bima, Pontianak, Manado, Semarang, dan Medan. Nah, rata-rata mereka ini ibu kota. Kota Bima bukan ibu kota, tapi menjadi perhatian. Karena kita mengawal dari awal, ketika saya terpilih menjadi wali kota, ini kita kawal. Nah, insya Allah program ini akan berjalan sesuai dengan renaksi nasional. Nah, yang insya Allah akan dijadikan normalisasi di 2 sungai, Sungai Pedolo dengan Sungai Melayu. Nah, begitu juga dibangun cekdam dan lain-lainnya, sehingga bisa mengurangi resiko bencana di kemudian hari untuk Kota Bima. Dan kita pun berdoa mudah-mudahan kota ini tidak mengalami ikhtiar bagaimana kota ini untuk bebas terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Nah, sekali lagi saya atas nama wali kota mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berjerih payah. Dengan anggaran terbatas kita mampu melaksanakan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi satu kegiatan yang memberikan makna bagi generasi kita di kemudian hari. Dengan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka MTQ tingkat kecamatan Rasanaya Timur yang ke-17.